Oke, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Makasih ya sudah mau hadir. Yuk kita lanjut lagi dari apa yang kita dengar episode yang lalu ya. Kalau teman-teman mengikuti day by day, hari demi hari yang kemarin. Bagaimana setan membawa Yesus ke tempat yang tinggi. Gimana kita apresiasikan dalam kehidupan. Ada anak-anak Tuhan, ada banyak orang yang dalam waktu singkat tiba-tiba berhasil naik jenjang yang sangat tinggi. Tetapi di situ ada kejatuhan. Kemarin kita sudah bicarakan. Hari ini kita akan bahas apa yang ditawarkan dunia. Di mana di balik keberhasilan dunia yang kita miliki itu bersembunyi iblis. Taman Eden itu Tuhan yang buat. Luar biasa. Tapi di dalam Taman Eden di sebuah pohon nangkring ular atau iblis. Tuhan akan izinkan. Itulah karakter Alkitab. Kita nggak bisa hindari. Tidak ada satu tempat pun yang tidak ada iblisnya. Kalau Tuhan hadir, iblis gemetar. Dia nyingkir nih, gemetar dia. Tapi dia tetap ada. Kenapa? Kisah Ayub, dia masuk dalam kerajaan surga menghadap Bapa. Menuntut Ayub di Taman Eden. Gak pernah dibicarakan Tuhan tentang ular. Tapi jatuhlah anak manusia. Keberhasilan yang Tuhan buat. Taman Eden itu Tuhan yang buat. Tuhan yang tempatkan manusia itu. Tuhan tambahkan terus. Tidaklah baik manusia seorang diri. Tambahkan lagi, dibangun dalam dirinya keberhasilan. Namanya seorang perempuan. Kuasai kelola Taman Eden. Diserahkan semua, dipercaya Tuhan. Bagus, pelayanan bagus, pekerjaan bagus, rumah tangga bagus, suami bagus, semua bagus. Tiba-tiba bertenggerlah ular. Yang membuat mereka diusir keluar dari keberhasilannya. Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, iblis yang bawa. Di mana tempat tinggi itu berbicara keberhasilan, kemegahan dunia. Bukan hubungan dengan Allah yang semakin dalam, semakin intim, semakin karib. Semakin kuat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Semakin kuat kuasa Tuhan bekerja. Semakin melekat, semakin bertambah-tambah doanya. Semakin memperdalam firman Allah. Semakin memperbaiki karakter perilaku diri. Semakin merendahkan diri, menerima segala sesuatu. Karena air itu akan mengalir ke bawah. Segala kehilangan, kehancuran bagaikan bejana priuk yang dianggap tidak baik dihancurkan oleh pemiliknya, dibentuk ulang. Siap menerima segala kegagalan. Episode yang lalu kita bicara. Tetapi pada suatu ketika akan naik tinggi. Di balik itu, di pohon itu ada ular. Di dalam setiap kemegahan yang kita terima, menjadi kaya, berkat melimpah, perjuangan namanya bisnis, pekerjaan, menjadi demikian mudah mendapat kemurahan Tuhan. Untung berlipat ganda, pekerjaan yang berlipat ganda, semakin banyak pekerjaannya, semakin banyak cuan. Semakin banyak karyawan, segala sesuatu yang wow tinggi sekali. Lalu lifestyle-nya naik, megah. Kita tengok ayat 8. Hati-hati saudaraku. Dan iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Pula itu berarti selanjutnya. Dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Mari kita belajar, kita ulang dari awal sedikit. Di mana Yesus setelah dipenuhi oleh
Roh Kudus yang turun berbentuk merpati, di mana Allah berbicara berfirman, lalu Yesus dibawa ke padang gurun. Setelah mengenal Tuhan, setelah menjadi Kristen, setelah dibukakan lebih dalam, setelah diurapi, setelah diberikan keintiman, setelah dijawab doa, setelah diberkati, tiba-tiba mulai masa suram. Mulai mengalami kegagalan, mulai melakukan hal yang buruk seperti kita pelajari yang lalu. Mulai keluar perilaku yang buruk seperti Daud. Pada musim raja-raja pergi berperang, Daud jalan-jalan di atas soto. Daud malas. Daud gemar pesta, gemar barang-barang mahal, menumpuk utang piutang, pembayarannya licik sekali. Karena nggak peduli, alasannya mengembangkan usaha. Semua alasan bisa dibuat karena iblis punya alasan. Demikian juga Adam dan Hawa ketika ditanya Tuhan, punya alasan. Perempuan yang kamu beri. Padahal Allah bicara sama dia sebelum perempuan ini dibangun. Perempuan ditanya, iblis ini loh. Padahal ditulis bahwa terlihat buah itu menarik hati. Allah akan menyelidiki hati. Selidiki aku, lihat hatiku. Allah menyelidiki hati. Ditulis di Alkitab, Allah menyelidiki setiap batin anak manusia. Tidak ada yang luput dalam pandangan Allah. Kita boleh berbicara apa aja, punya alasan apa aja, punya kepandaian berkata-kata apa saja, fasih lidah, bersilat lidah. Allah akan tunjuk satu titik, tidak, karena hatimu seperti ini. Itulah kemenangan Daud yang tidak bersilat lidah. Itulah kekalahan Adam dan Hawa yang menunjuk kesalahan orang lain. Di dalam kemegahan Taman Eden, di dalam keberhasilan seseorang oleh karena pekerjaannya diakui, dihormati, dihargai, oleh karena kekayaannya sangat disanjung tinggi, oleh karena pelayanannya, oleh karena sekolahnya, oleh karena karyanya. Tapi ingat, ada iblis. Iblis tak pernah menyingkir dari kehidupan orang percaya. Di dalam kemegahan dunia yang kita terima, satu kali lagi ada iblis. Lalu kita pelajari apa yang ditawarkan dunia. Yang lalu kita bicara lifestyle. Yang harus seperti Yesus. Yang menanggalkan segala ketuhanannya atau keilahiannya. Menjadi sama dengan manusia. Dan dibunuh mati oleh manusia yang dikasihi dia. Tuhan akan datangkan orang-orang, segala sesuatu milik kita yang berharga, yang kita kasihi. Itu akan berbalik menyakiti kita. Tapi Yesus merendahkan diri masuk taman Getsemani. Menerima dan menjalaninya. Sampai selesai walaupun tengah jalan berhenti. Gak mampu memikul lebih lanjut salib horizontalnya. Allah sediakan Simon dari Kirene. Sehingga sampai selesai Yesus mati kayu salib. Karena Yesus sudah terlatih berjalan kaki. Musa sudah terlatih setia 40 tahun. Sehingga ketika gagal, dianggap tidak menghormati Allah, dihukum Allah, Musa mampu menerimanya. Legowo, melepaskan haknya mendapatkan tanah perjanjian karena setia melayani Tuhan. Berapa banyak orang yang melayani Tuhan akhirnya kecewa karena merasa tidak dipenuhi haknya, tidak sesuai ekspektasinya, meninggalkan pelayanan oleh karena mungkin pernah Tuhan buat diambil hartanya, meninggalkan pelayanan oleh karena tidak mendapat apresiasi dari pesternya, tidak dihargai dalam pekerjaan pada Tuhan yang suruh bekerja di sana. Adam dan Hawa Tuhan yang ciptakan. Tetapi dalam kemegahan Taman Eden, ular nangkring di sana. Di dalam kemegahan keberhasilan,
iblis ada di sana, yaitu kemegahan dunia. Lifestyle tetap naik, tetapi hati harus terus turun. Tidak bisa dihindari ketika kita punya milik banyak, tapi hati tetap di Taman Getsemani. Siap menerima perintah walaupun tahu kehilangan nyawa. Barang siapa kehilangan nyawanya oleh karena aku, dia akan mendapatkannya kembali. Barang siapa mempertahankan hartanya, nyawanya, kekuasaannya, pelayanannya, pekerjaannya, dia akan kehilangan. Saudara baca Alkitab, Yesus yang ngomong. Kemegahan yang kita terima di dunia ini, iblis ada di sana. Sehingga kita pakai yang namanya standar Taman Getsemani. Kalau boleh jangan berlalu, tapi jadi menurut kehendak-Mu. Tetap taat setia walaupun kehilangan. Yesus kehilangan nyawa. Saudara kehilangan apa? Padahal itu milik saudara. Itu karena diberkati Tuhan. Oleh karena mengikut Tuhan. Tidak ada kecewa seperti Musa. Mampu menerima kerusakan, kekalahan seperti Daud. Yesus juga tidak kecewa ketika nggak sanggup memikul salibnya. Dilanjutkan oleh Simon dari Kirene. Sekali lagi kemegahan dunia, ada setan di dalamnya. Yesus menjadi teladan. Taman Getsemani menjadi batu penjuru buat kita. Amin saudaraku. Nah, kita pada satu titik lagi kita tengok apa yang iblis kerjakan. Sama dengan Ayub. Sama. Dia selalu menggugat pengertian kita. Dia selalu menggoyahkan apa yang kita mengerti yang dari Tuhan. Apa yang kita tahu dari Tuhan. Setelah kita goyah, di situ dia akan isi seperti gigi. Di situ akan dia selipkan yang namanya segala sesuatu sisa yang menjadi bangkai, merusak gigi saudara. Kita umpamakan seperti gigi. Sisa makanan yang saudara nikmati. Entah itu daging, sayur. Karena saudara tidak membersihkannya. Dalam hidup ini selalu terjadi kekotoran-kekotoran sisa. Yang kita pernah belajar tidak peduli. Egosentris. Seperti Yudas, seperti Saul. Mempertahankan yang namanya kekuasaan. Meraih masa depan lebih baik seperti Yudas. Saul kekuasaan. Musa rela melepaskan haknya. Daud kehilangan segala sesuatunya. Dia lepaskan karena Absalom mau mengambil alih. Yesus kehilangan nyawanya. Itulah cara Tuhan membersihkan kita. Pasti ada sisa daripada yang kita ingini, kita sukai, yang kita makan, kita minum. Ada tertinggal di mulut kita. Ada tertinggal dalam hidup kita yang akan jadi bangkai merusak kita. Pasti ada kesalahan di dalamnya. Pasti ada kelemahan, ada kekurangan, ada kekotoran. Di mana Tuhan butuh membersihkannya. Mungkin melalui pelayanan para nabi. Seperti Nabi Nathan, Nabi Elia, peneguran, Yohanes Pembaptis. Mungkin juga melalui kehidupan rumah tangga yang gagal, pekerjaan yang gagal, pelayanan gagal, hubungan dengan anak gagal, dengan tetangga. Apapun yang gagal, itu pasti ada kesalahan. Karena Tuhan berjanji memberikan kemenangan. Tetapi ada caranya, yaitu cara Tuhan. Salah satunya, kita harus mau dibersihkan. Ketika gigi kita bolong, kita harus berobat. Lalu kita harus belajar dari dokter gigi bagaimana membersihkan gigi. Bagaimana supaya punya gigi yang sehat. Seringkali Alkitab datang berupa nasihat, koreksi, teguran. Kita nggak mau karena kita udah berhasil di atas yang tinggi. Dengan segala kemegahan karena punya duit. Udah berkuasa, udah punya duit. Udah mampu melakukan segala sesuatunya.
nggak butuh pastor lagi. Nggak butuh istri lagi, nggak butuh suami lagi. Nggak butuh anak, nggak butuh mertua, nggak butuh orang tua. Nggak butuh segala sesuatu yang lain. Karena saya bisa. Yang pertama, yang lalu kita belajar egosentris tidak peduli. Yang kedua, saya bisa. Kalau saudara punya rasa saya bisa, saudara tidak akan pernah mau menerima taman Getsemani. Enggak akan. Karena saya bisa. Taman Getsemani, Yesus menyatakan, saya tidak bisa atau tidak mampu. Kalau boleh cawan ini berlalu. Dalam kemegahan dunia yang Yesus sudah pegang. Masuk Yerusalem dielu-elukan. Udah diakui hampir di seluruh Israel. Setiap hari mujizat terjadi dalam perjalanan pelayanan Yesus. Makan pun dengan mujizat, 5 roti 2 ikan. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Apapun Yesus lakukan, sampai yang demam pun hilang demamnya. Sampai angin badai pun dihardik, diam. Yang mati pun dibangkitkan. Semuanya pekerjaan yang tidak bisa dilakukan manusia. Karena roh Allah menyertai Yesus dengan karunia mujizat luar biasa. Tapi Yesus gemetar memasuki taman Getsemani. Dan dia berlutut 3 kali. Tidak sanggupkah kamu berdoa bareng 1 jam saja? Yesus berdoa menangani ketakutannya dan tidak hilang. Ketaatan itu teruji ketika ketakutan mendatangi. Mau terima atau tidak? Kalau boleh cawan ini berlalu, bangkit. Sampai 3 kali. Tetap gak bisa. Itulah ujian ketaatan. Bapa di surga utus malaikatnya memberi kekuatan Yesus. Kita tetap butuh yang ilahi. Walaupun kita punya kekuatan duniawi. Kita tetap butuh namanya ikut campur tangan Tuhan. Walaupun kita mampu melakukan segala sesuatu. Ada karunia Roh Kudus, ada talenta. Talenta terbatas, karunia tidak ada batasnya. Karena roh Allah yang bekerja. Dia buka jalan. Dia bangun jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara kau tetap bla bla bla. Yesaya tulis itu. Sungai di gurun aku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Mu tetap. Mengandalkan Tuhan. Yesus tidak bisa mengatasi rasa takutnya. Seberapa banyak dalam hidup kita merasa takut, lalu kita tinggalkan perkara itu. Kita belajar dari Yesus. Dalam kemegahan dunia yang di tangan Yesus. Yesus berdoa 3 kali nggak mampu melakukan kehendak Bapa di surga. Bapa di surga yang tangani. Orang yang mengandalkan Tuhan pun satu hari dia tidak sanggup melakukannya. Orang yang dipakai Tuhan pun pada satu hari dia tidak sanggup menghadapi masalahnya. Orang yang diberkati Tuhan pun pada satu kali tidak sanggup menangani berkatnya. Disitulah ujian. Bagaimana ketaatan kita bergantung kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudaraku, Yesus teladan kita. Sehingga ketika saudara merasa mampu terus, saudara bekerja terus, mendapat sesuatu terus, hak dunia saudara. Ingat, saudara tidak mengikuti langkah Yesus. Karena Yesus sampai pada titik tidak mampu. Aneh kan saudara? Yesus tidak mampu saudaraku. Bapa di surga mengutus malaikatnya. Setelah itu Yesus bangkit berdiri. Mari. Dia menyongsong prajurit Romawi menangkap dia.
orang yang mau menangkap aku sudah datang. Dengan gagahnya Yesus berdiri. Oleh karena roh Allah, bukan kuat dan gagah, tapi karena roh Tuhan. Itu diaplikasikan dalam kehidupan. Ketika kita menerima kemegahan dunia, ujian, ketaatan, kehilangan, itu yang pertama. Yang kedua, ujian mengandalkan Tuhan. Itu akan terjadi. Karena di sana tersembunyi rencana iblis. Yesus tetap masuk di dalam salibnya. Iblis pikir dia menang. Setelah itu Allah bangkitkan Yesus. Izinkan Tuhan membuat kegagalan dalam hidup saudara dan saya. Izinkan kita mengalami kelemahan. Izinkan kita punya perilaku buruk. Tuhan akan bawa kita pada lembah yang dalam. Untuk memandikan kita dari kotoran-kotoran. Tuhan akan bawa kita pada dokter yang terbaik untuk mengobati sakit gigi kita dan diberi tahu cara membersihkan gigi. Ada koreksi yang Tuhan berikan ketika saudara berhasil. Ada yang Tuhan inginkan kehilangan ketika saudara berhasil. Karena itu ujian buat saudara. Yesus dipenuhi Roh Kudus, dibawa padang gurun, lalu bertemu dengan iblis, diserahkan kepada iblis sama Roh Kudus. Yesus begitu berhasil dalam pelayanan 3,5 tahun. Masuk Taman Getsemani, bertemu dengan salib, kehilangan kemegahan. Sehingga Yesus masuk pada panggilan dimensi yang sesungguhnya. Seperti awal kita belajar. Di part yang awal. Yesus masuk pada dimensi yang luar biasa. Dia menjadi juru selamat. Itu panggilan dia. Bukan kuat gagah, bukan kekayaan atau keberhasilan. Tapi menyelesaikan panggilan. Itu lebih dari segalanya. Karena saudara berhasil di dunia cuma 80 tahun paling jauh. 90 tahun, 100 tahun. Tapi saudara selama-lamanya bersama Yesus memerintah di bumi yang baru. Ada 1 kota, 5 kota, 10 kota. Ada mahkota yang kita terima. Oleh karena ketaatan kita. Oleh karena kita mau mengandalkan Tuhan selama-lamanya. Dan kita tidak perlu takut dengan setan. Kita tidak perlu takut dengan kelemahan kita. Kita tidak perlu takut dengan segala perilaku kita yang buruk. Yang di masa lalu. Kita songsong yang baru Tuhan beri. Tapi adakah kita punya kerelaan menerima kehendak Allah? Karena belum tentu yang lebih baik lagi. Bisa tiba-tiba lebih buruk. Bisa tiba-tiba kehilangan. Saudara tidak bisa mempertahankan ketika Allah kehendaki. Daud membayar harga. Kisah Absalom. Musa membayar harga dari perbantahan dia dengan Allah. Tapi tidak meniadakan kesetiaan Musa. Tidak meniadakan hati yang melekatnya Daud kepada Allah. Tuhan itu adil. Kita nggak usah mengada-ngada. Kita ikut aja kehendak firman Allah. Menjadi sauh buat jiwa kita. Yang seluruh pikiran, perasaan, emosi kita harus berusaha atau belajar selaras dengan firman Allah. Itu terlebih penting. Apapun yang terjadi, mau punya kemegahan atau tidak. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Beserta berkas-berkasnya. Tuhan tahu saudara menuju kemana. Menuju salib di Golgota. Atau saudara menuju pada akunnya saudara. Tuhan tahu. Tapi untuk menghindarkan itu, kita harus mau dibentuk seperti bejana. Kita harus mau kehilangan. Karena kita harus masuk ujian. Kita harus seperti Yesus. Yang diperhadapkan pencobaan dari iblis. Ketika di puncak-puncak kemenangan. Di puncak-puncak kemegahan kekayaan duniawi yang kita punya. Tiba-tiba saudara diberi sakit. Kanker. Ginjal yang gagal, jantung yang gagal. Masihkah engkau mengandalkan Tuhan? Atau mengandalkan kekayaanmu? Saya punya kenalan saudaraku.
Ada beberapa orang yang saya tahu, ada yang berobat sampai seluruh negeri, ada yang berobat seluruh dunia. Pulang Indonesia menjadi mayat, jenazah. Uangnya nggak ada batas berobat. Usianya Tuhan tentukan mati kena kanker. Tapi ada seorang rekan pelayanan pakai BPJS. Segala sesuatu harus antri tunggu jadwal. Kena kanker, sembuh saudaraku. Segala sesuatu di tangan Tuhan. Apa kita mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekayaan kita? Karena iblis punya tujuan ini saudaraku. Tolong ditayangkan ayat 9. Dan berkata kepada Yesus, iblis, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis. Tolong kembali ke ayat 9. Dan berkata kepada Yesus, iblis, semua itu, kemegahan itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 8. Dan iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Kita tarik mundur firman Allah. Saudaraku punya kekayaan. Saudaraku bisa wariskan kepada anak saudara. Saudaraku bisa enggak anak saudara melanjutkan warisan itu? Daud mewariskan kemegahan kerajaan kepada anak-anaknya. Salomo mewariskan kemegahan dan kekayaan kerajaan. Tapi kerajaan itu terbelah dua. Cucu Daud kalah. Abraham mewariskan janji Allah, kekayaan menjadi orang terkaya Timur Tengah. Ishak menerima dan menambahkannya. Yakub menerima dan menambahkannya. Tapi pada akhir hidup Yakub yang mengungsi di Mesir. Dan keturunannya 400 tahun jadi budak. Cuman firman Allah dapat menjamin kehidupan kita. Ketika Allah berfirman keluar dari mulutnya. Anak cucu orang benar tidak akan minta-minta roti. Dan mereka akan memberi pinjaman, bukan meminjam. Orang yang menabur dengan kejujuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang mempertahankan kekayaannya akan kehilangan kekayaannya. Orang yang mengandalkan kekuatannya terkutuklah dia. Yeremia tulis. Semua keberhasilan kita di dunia, kita tidak bawa pulang ke surga. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan Yesus, baik itu berhasil atau gagal, baik itu besar atau kecil, berarti atau tidak di hadapan manusia, itu besar dan berarti di hadapan Tuhan. Saudara harus perhatikan ini. Kalau tidak, hamba-hamba Tuhan yang di gereja-gereja metropolitan, mega church, itu di sana jadi raja-raja. Hamba-hamba Tuhan yang di atas gunung, yang di desa tempat terpencil. Penginjil-penginjil yang menginjil terus mati. Dapat apa saudaraku? Yeremia itu seumur hidupnya memberitakan firman Allah. Gak ada satu orang bertobat. Halo. Tapi Yeremia dipanggil Allah pribadi. Itulah kekayaan surgawi yang empty di dunia ini. Tapi nyata ketika kita pulang ke rumah Bapa. Kekayaan dunia itu nggak bisa dibawa, bukan empty, bukan kosong. Nggak bisa dibawa. Di sana nanti walaupun kau anak raja, anak presiden, anak hamba Tuhan. Kau punya pabrik 1000 biji, kau punya uang sekian puluh ribu triliun. Tidak ada di catatan kitab kehidupannya Tuhan. Yang ada, apa yang kamu lakukan selama kamu hidup. Karena kamu menyembah kemegahan dunia. Kamu menyembah setan. Karena kamu mengejar kemegahan dunia yang iblis sediakan. Otomatis kamu menyembah setan. Karena perilakunya seperti setan. Itulah Yudas.
Dia menyiapkan masa depan, dia memberi ladang. Dari perilaku buruk mencuri uang kas. Yang membawa dia menjual Yesus. Tapi di atas ladang itu namanya Hakal Dama. Dia menggantung dirinya, ususnya terburai keluar. Saul di akhir hidupnya ususnya terburai keluar. Saudaraku, barang siapa mempertahankan nyawanya dia akan kehilangan nyawanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan sebagainya. Kita di puncak-puncak daripada belajar firman Allah. Untuk apa yang dikatakan, Roh Kudus membawa Yesus untuk bertemu dengan iblis, diserahkan pada iblis untuk dicobai. Setiap kita, saudaraku, anak-anak Tuhan, apapun posisimu, apapun kekayaanmu, apapun statusmu, apapun gelarmu, termasuk hamba-hamba Tuhan, apapun keberhasilanmu di dunia, itu tidak ada di dalam catatan kitab kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nanti menghakimi kita dengan apa yang kamu buat di bumi. Dan dia akan memisahkan kambing dengan domba. Saudara hidup menjadi kambing atau menjadi domba? Saudara mau tunduk sama otoritas atau saudara tidak tunduk dengan otoritas? Saudara tunduk dengan firman Allah atau saudara memberontak terhadap firman Allah? Saudara mau jalan sama Tuhan atau saudara tidak mau jalan sama Tuhan? Saudara mau terus kejar kekayaan atau saudara kejar Tuhan sehingga Tuhan yang membuat saudara kaya karena ada kehendak Tuhan di dalam kekayaan saudara. Apapun kematian saudara, mau menjadi Abraham yang mati dalam kekayaan, Ishak mati dalam kekayaan atau Yakub yang mati dalam kemiskinan. Saudara dicatat dalam kehidupan bukan karena kekayaan kemiskinan saudara. Bukan karena keberhasilan saudara. Bukan karena kehebatan saudara selama hidup di bumi. Bukan karena orang memuji saudara. Bukan karena orang menghormati saudara. Bukan orang yang takut terhadap saudara. Diberkatilah orang yang takut kepada Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.